بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bila khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Muqarrabin Bapak Haji Agus Subandrio, segenap para sesepuh, para pengurus, bila khusus Profesor Himawan, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, para alim ulama, para habaib, para guru-guru kita, khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah al-imam Syekh Ahmad bin Abdurrahman ibn Qudamah al-Maqdisi. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jamaah, kita masih berbicara tentang adab-adab suami istri. Sekarang bagian yang keempat, ya,
halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'u, yang keempat, alla yafsha sirraha. Ini kita sebagai suami ya tidak boleh menyebarluaskan cerita-cerita tentang rahasia-rahasia istri kita ya, khusus yang tahu kita doang, kagak boleh diceritain tuh tentang hubungan kita sama istri kepada orang lain. Wa fil hadits sahihi fi afradil muslim, dan di dalam hadis yang sahih dalam kitab Imam Muslim disebutkan, inna min asyarrin nas indallah, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yafdi ilal mar'ati wa tafdi ilaihi. Sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek, yang paling buruk di sisi Allah nanti pada hari kiamat ya, yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami istri yang dia hubungan suami istri ya, thumma yanshuru sirraha, kemudian dia cerita kemana-mana ya. Hati-hati kita suami nggak boleh. Waruya an ba'd salihin, dan diriwayatkan dari sebagian orang-orang saleh, annahu arada talaqa imra'atihi faqillah ya, sesungguhnya beliau ingin menceraikan istrinya, kemudian dikatakan kepadanya, man ladzi yuraibika minha, apa sebabnya ya yang membuat Anda ingin menceraikan istrimu? Faqala, beliau berkata, al-aqilu la yahtuku sirran, atau la yahtiku sirran. Orang yang pintar, orang yang cerdas itu dia tidak akan membuka ya rahasia. Kan bapak-bapak kita lihat ini para artis itu kalau udah ribut aja sama suaminya semua diungkap ya, semua kejelekannya diekspos. Ini kagak bagus tuh ya. Falamma talaqaha qila lahu, ketika dia sudah menceraikannya, kemudian ada yang bertanya kepadanya, lima talaqtaha, kenapa Anda menceraikannya? Faqala, apa jawabannya? Mali wali imra'atin ghairi, artinya apa sekarang urusannya dengan saya ya, dia sekarang sudah bukan lagi istri saya, artinya setelah pisah sudah ya, agak usah lagi membuka-buka aib-aib masa lalu istri kita, ataupun juga sebaliknya udah ya. Ya ini namanya sama seperti ini. Ada istilah bapak-bapak misalnya, suka ada orang yang datang bercerita, katakanlah curhat kepada kita ya tentang rumah tangganya. Itu secara adabnya cukup kita jangan tahu. Dalam dunia spiritual disebutkan suduruhum kuburuhum. Suduruhum artinya curhatan-curhatan orang lain, curhatan tetangga. Bisa cerita sama Ustaz Imin datang, Ustaz Imin kita lagi gini nih sama keluarga lagi kagak enak gitu. Ya, itu kuburuhum, di hatinya Ustaz Imin itu jadi kuburannya. Artinya sudah dia doa yang tahu, kagak boleh diekspos kemana-mana ya. Suduruhum kuburuhum, itu namanya orang yang amanah tuh
Ya, setiap orang curhat diceritain lagi kemana-mana, nggak boleh. Ya. Fahadha kulluhum fi bayanin ma'ala zawj. Ini semuanya adalah penjelasan ya yang wajib bagi seorang suami. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, min adabil muasyarah, di antara adab-adab pergaulan suami istri, ma'ala zaujah li zaujiha, ya. Sekarang apa kewajiban istri kepada suaminya. An Abi Umamah qala, dari Abi Umamah beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau jaza li ahadin ayyasjuda li ahadin la amartu, lamnya lam taukid, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ini tentang ya kewajiban seorang istri kepada seorang suami. Kata beliau apa? Baginda Rasul, lau jaza di ahadin, seandainya dibolehkan bagi seseorang, ya ayyasjuda li ahadin, sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata, maka akan aku perintahkan seorang istri antasjuda li zawjiha, untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Li'adhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya kedudukan maqam suami atas istri. Ya. Wa fi hadzal qismi ahaditsun katsirah, dan dalam pembahasan ini, dalam bab ini banyak sekali hadis-hadisnya, tadullu ala ta'kidi haqqi zauji ala zaujah, yang menegaskan hak seorang suami atas istrinya. Wa huququhu 'alaiha katsirah, dan hak-hak suami atas istri juga banyak sekali. Wa ahammuha amran, yang terpenting katanya dari semua hak-haknya adalah ada dua perkara. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yang pertama as-sitru was-siyanah. Nah, ini harus bisa seter, menutup ya rahasia-rahasia semuanya, wasiyanah, dan selalu menjaga dirinya. Ya, seorang istri harus bisa menjaga dirinya ketika suaminya pergi kerja. Ya. Kemudian ats-tsani, dan yang kedua al-qanaah, punya sifat qanaah. Wa ala hadza kana an-nisa'u fi salaf, ya, atas dasar ini para wanita-wanita, istri-istri ya salafus saleh, kana ar-rajulu idza kharaja min manzilihi yaqul lahu ahluhu, apabila seorang suami ingin pergi dari rumahnya, ya mau cari kerja nih, bapak-bapak mau berangkat kerja dari rumahnya, ya, kemudian yaqul lahu ahluhu, ini keluarganya, istrinya pesan ini, iyyaka, katanya iyyaka wa kasbul haram. Pak, mama pesan nih Pak, ya, jangan cari ya harta yang haram. Gitu. Ini bapak-bapak pernah nggak dipesan gini sama istrinya nih? Ya, Pak, besok pulang jangan lupa bawa duit. Tapi ingat nih bahwa jangan yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju'i, kata istrinya, Pak, kami ini udah sabar menahan rasa lapar di dunia, ya. Wala nasbiru 'alan nar, tapi nanti kami kagak sabar akan panasnya siksa api neraka. Ya, itu pesan apa? Pesan istri kepada suaminya. Ya. Makanya ini penting diingetin. Jangan sampai akhirnya banyak tuntutan istri, akhirnya suami cari harta dengan cara yang kagak halal. Ya. Kemudian wa minal wajibi 'alaiha,
dan di antara kewajiban juga atasnya alla tufrita fi malihi, ya. Jangan menghambur-hamburkan harta suaminya tuh. Mentang-mentang suaminya orang kaya, orang ada, bos, wah ini istrinya setiap dikasih habis kemana aja, agak jelas gitu. Fa in at'amta an ridah kana laha mithlu ajrihi. Jika Anda memberikan makanan dari yang diridhoinya, maka itu adalah bagian umpama daripada pahalanya. Wa in kana bi ghairi ridah kana lahul ajru wa 'alaiha al-wizru. Seandainya tanpa dia ridho, dia enggak suka, artinya suaminya enggak suka nih, kana lahul ajru, maka bagi suaminya pahala, wa 'alaiha al-wizru, sementara bagi si istrinya jadi dosa, ya. Jadi bapak-bapak maksudnya ini istri an'amti ya. Kasih makanan ke seseorang gitu, bersedekah itu. Kalau suaminya ridho, maka dia dapat pahala juga tuh. Wa yanbaghi liwalidayha ta'dibuha qabla lakriha ila zauj. Dan sepatutnya bagi seorang bapak, ya, ta'dibuha, mendidik putrinya qabla nakliha ila zauj, sebelum itu dibawa ke rumah suaminya, li ta'rifa adabal asrah, agar memahami adab-adab bergaul dengan baik. Wa yanbaghi lil mar'ati an takuna qa'idatan fi baitiha, sebaiknya seorang istri itu dia duduk di rumahnya. Ini beda ya. Kalau memang dia kerja ya kerja, tapi tetap dia harus punya tanggung jawab untuk ke rumah. Lazimatan li magzaliha, ya. Dia harus katakanlah mengenakan pakaian-pakaian yang baik gitu ya. Qalilatul kalam li jiraniha, sedikit bicara kepada tetangga-tetangganya, ya, yang perlu-perlu aja, yang bermanfaat gitu. Jangan ngurumpi-rumpi bicara yang kagak-kagak gitu. Katsiratul inqibat ya, fi hali ghaibati zaujiha. Ini banyak berdiam diri ya di rumahnya dalam kondisi suaminya kagak ada di rumah. Jangan pas giliran suaminya kagak ada, kesempatan nih istri jalan sono jalan sini atau bawa orang lain ke rumahnya, enggak boleh. Wa tahfazuhu ghaiban wa hadiran. Seorang istri harus bisa menjaga, ya, hati perasaan suaminya, baik lagi kagak ada maupun lagi ada di rumah. Wa tatlubu masarratahu fi jamil ahwal, ya. Seorang istri juga harus bisa memberikan kebahagiaan kepada seorang suami di dalam segala kondisi. Wala takhunuhu fi nafsiha wala fi malihi. Seorang istri kagak boleh berkhianat kepada dirinya sendiri juga kepada harta suaminya. Wala tu'tiu firasahu man yakrahu. Jangan ngajak orang lain, ya, datang ke kasurnya bagi orang yang kagak disukai oleh suaminya. Wala ta'dhunu fi baitihi illa bi'idnihi. Jangan membawa orang lain ke rumahnya kecuali tanpa izin suaminya. Wal takun himmatuha salahu sya'niha wa tadbiri baitiha. Ini seorang istri ini tugasnya adalah bagaimana dia berupaya,
ya, menjaga kebaikan rumah tangganya dan mengatur memanage rumahnya tuh. Maaf, ada ibu-ibu yang nggak suka rapi-rapi rumah, berantakan aja rumahnya, alat dapurnya udah dipakai satu semua, kagak ada yang dicuci, ya, ngamprok semuanya di dapur itu. Ada yang begitu, ya. Isi muslimah harus rajin, harus bersih, harus tertib tuh. Makanya suami juga sediain tuh dapur yang cakep ya, biar istri kita betah di dapur. Kalau istri kita betah di dapur, udah rapi semua dah, ya. Qa'imatan bi khidmatid dar, so istri harus berkhidmah untuk rumahnya, ya. Fi kulli ma amkanaha, pada setiap yang dia bisa melakukannya. Wal takun muqaddimatun li haqqi zawjiha ala haqqi nafsiha. Nah, ini bagus lagi nih. Seorang istri selalu mendahulukan hak suaminya ketimbang hak dirinya. Wa haqqu jami' aqribaiha, dan hak seluruh kerabat-kerabatnya. Akhiru kitabin nikah. Inilah pembahasan terakhir daripada kitab babun nikah, ya. Ya, jamaah sekalian, ini sudah selesai bab tentang babun nikah. Kita pindah ke bab berikutnya tentang adab al-kasbi wal ma'ash, etika dalam mencari rezeki, ya, dan mencari hal-hal untuk kehidupan. Kitab adabil kasbi wal ma'ash wa fadluhu wa sihatul muamalah wa ma yata'allaqu bidzalik, keutamaannya dan bagaimana benarnya dalam berinteraksi, ya, dalam mencari uang. Ada orang mencari uang, ya, sedapat-dapatnya, yang penting dapat, kagak dia pikir itu halal apa haram, gitu ya. I'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala bilatifi hikmatihi ja'ala dunya dara tasabbubin wa iktisabin. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelembutannya, ya, dengan kelembutan hikmah-hikmahnya menjadikan dunia ini sebagai tempat tasabbubin wa iktisab, sebagai tempat apa? Untuk cari nafkah, cari kehidupan dunia. Taratan lil ma'asi wa taratan lil ma'adi. Dunia ini kita jadikan media untuk mencari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, pagi ini nih kita nih mencari kehidupan akhirat nih, dapat ilmu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa nahnu nuridu adabat tijarat, dan kami ingin menyampaikan adab-adab dalam berbisnis, wasinaat, dan dalam hal-hal yang bersifat industri-industri, wa daruratul iktisab wa asbabuha wa nasruha, dan urgennya, ya, dalam mencari rezeki dan sebab-sebabnya, dan kami akan menjelaskannya. Faslun fi fadlil kasbi wal hasi alaihi, pasal yang berbicara tentang keutamaan mencari rezeki dan motivasi untuk mencari rezeki. Ini bapak-bapak kita harus, ya, sebagai kepala rumah tangga ini harus rajin. Katanya kalau sayang sama anak itu dijauh-jauhin anaknya, maksudnya dipondok-pondokin tuh. Sayang sama istri, ya harus sering dia keluar rumah, maksudnya dia cari nafkah. Kalau di rumah aja lama-lama istri kita sebal juga tuh. Apalagi buka kulkas agak ada isinya, mau masak agak beras, ya, gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asha, ya, dan kami jadikan siang hari itu memang untuk mencari kehidupan, malam buat istirahat dah, ya. Fadzakarahu fi ba'di ma'radil imtinan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan konteksnya dalam
hal ini. Wa qala ta'ala waja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Dan kami jadikan untuk kalian di dalamnya ini ada apa? Ma'isha, tempat mencari nafkah. Tetapi sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Surah Al-A'raf. Faja'alha ni'mah. Allah jadikan dunia ini sebagai apa? Nikmat. Wa talabus syukri 'alaiha, dan tempat bersyukur. Wa qala ta'ala laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak dosa atas kalian ya mencari karunia dari Tuhan kalian. Wa fil hadithi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis disebutkan ya, talabul halali jihadun, mencari harta yang halal itu adalah jihad. Ya, katanya putusan Allah ada 3, orang yang haji, orang yang umrah, orang yang jihad di jalan Allah. Nah, ini mencari harta juga jihad. Ada hadis bunyi gini Pak, ya Allah, ada dosa yang tidak bisa hilang ya kecuali dengan capeknya dia mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi bapak-bapak, mohon maaf, yang Allah kasih kerja apapun namanya, misalnya ngojek kayak, grab kayak, dagang kayak, apa yang penting halal. Ya, dan itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang pakai jas, berdasi, ya, ternyata penipu-penipu. Sekarang lagi banyak nih sifat apa kejahatan bersifat online nih. Kejahatan telepon, halo, saya dari Bank BNI misalnya, ya, ini Bapak Ibu harus mengikuti ini nih, tahu-tahu penipuan. Ya, banyak banget sekarang saya dapat laporan jamaah-jamaah ya yang uangnya dalam sekejap aja hilang tuh di rekeningnya. Jadi bapak-bapak harus hati-hati juga. Sekarang juga ada kejahatan, kita dikirim seperti undangan. Pas kita klik aja seluruh seluruh data kita ketarik semuanya. Ya, sampai begitu tuh. Jadi kejahatan hanya dia dibalik ini doang. Komputer luar biasa. Namanya apa, hacker gitu ya. Hacker ya. Ada jamaah saya datang, Kiai, saya mau tobat Kiai. Kenapa? Saya tuh jagonya hacker katanya. Saya bisa bobol ini. Kalau saya mau tobat katanya. Ya, jadi memang betul. Itu bisa ngambil rosid. Bahasa apa rosid itu? Rekening gitu. Ya, ditarik gitu. Luar biasa ya. Itu perbuatan yang haram. Taib, lanjut. Wa inna Allaha la yuhibba al-'abda al-muhtarib. Sesungguhnya Allah cinta, lamnya lam taqid, la yuhibbu al-'abda al-muhtarib. Seorang hamba yang mau berusaha tuh. Kalau pengangguran Allah kurang suka tuh. Ya, harus berusaha. Wa fi afradil Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Tadi dalam hadis Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadu ta'aman qattun khairan min ay ya'kula min amli yadihi." Tidaklah seseorang makan ya makanan yang lebih baik daripada dia makan daripada hasil tangannya sendiri, hasil usahanya sendiri. Wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amli yadihi. Nabi Daud alaihissalam selalu beliau makan daripada hasil usahanya sendiri. Begitu. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain disebutkan, anna Zakaria alaihissalam kana najjaran. Lihat nih, para nabi-nabi ya selain dia berdakwah dia juga punya kerjaan. Ya. Nabi Zakaria katanya seorang tukang kayu. Ya.
Bukan furnitur kali ya, mebel-mebel. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, semoga Allah ridho kepada keduanya, kana Adam alaihissalam harrasan, ya, wa Nuh najjaran. Nih, Nabi Adam adalah seorang petani, Nabi Nuh seorang najjar. Apa najjar? Apa najjar itu? Tukang potong kayu. Wa Idris khayyaton, Nabi Idris seorang tailor. Tailor ya? Tukang jahit. Tuh para nabi tuh. Ya. Wa Ibrahim wa Lut zarra'in. Nabi Ibrahim, Nabi Lut seorang petani. Ya, suka nanam-nanam di sawah. Wa Salih tajiron, Nabi Salih seorang bisnismen. Wa Daud zarradan, Nabi Daud pandai besi. Wa Musa wa Su'aib wa Muhammad salawatullahi ta'ala alaihim wasallama ru'atan. Nabi Musa, Nabi Su'aib, Nabi Muhammad, beliau pernah berbisnis ru'at, mengembala kambing. Wa ammal atharu, adapun asar-asar farwiya anna Luqman al-Hakim qala li ibnihi. Ada kisah Luqman al-Hakim berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, wahai putraku, ista'in bil kasbil halali. Ya, ista'in, minta bantuanlah dengan cara mencari harta yang halal. Fa innahu maftaqara ahadun qattun illa asabahu thalatha khisal. Ya, sesungguhnya tidaklah seseorang akan jatuh miskin kecuali dia ditimpa 3 kelemahan. Pertama, riqqatun fi dinihi, dia akan punya punya kelembutan dalam agamanya. Wa da'fun fi aqlihi, lemah dalam akalnya. Wa dhihabu muru'atihi, dan hilang dia punya rasa kehormatan dirinya. Riqqatun fi dinihi, lemah dalam agama, lemah dalam akalnya, dan zihabu muru'atihi, orangnya kagak punya muru'ah, kagak punya kehormatan, dia hina dirinya sendiri. Wa a'dhamu min hadhil khisal istighfafun nasi bihi, dan sifat-sifat yang paling jelek ini adalah istighfafun nasi bihi, dia suka meremehkan, ya, manusia meremehkan dia gitu. Kenapa? Karena dia agamanya kagak ada, kosong, akalnya juga lemah, dan dia kagak menjaga kehormatan dirinya sendiri. Waqila li Ahmad bin Hanbal, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala, apa pendapat Anda wahai Imam, ada seseorang yang suka duduk aja di rumahnya atau duduk aja di masjidnya, ya, wa qala, dan dia berkata, la a'malu syai'an hatta yatiyani rizki, saya mah kagak kerja apa-apa, ya, enggak melakukan apa-apa sampai datang rezeki kepadaku. Faqala Ahmad, kemudian Imam Ahmad mengatakan, hadza rajulun, katanya, jahlal ilm, orang ini adalah orang yang bodoh, agak tahu ilmu, katanya. Amma sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah dia pernah mendengar Nabi pernah bersabda yang bunyinya begini, innallaha ja'ala rizqi tahta ramhi, sesungguhnya Allah menjadikan rezekiku itu di bawah naungan panahan. Ya, artinya apa? Artinya harus ada upaya. Yang di masjid aja, ya, ada dua adik kakak nih, satu di masjid aja, satu bekerja aja dia,
punya rezeki dia berbagi pada ini. Mana yang lebih baik? Yang di masjid aja apa yang kerja? Kata Nabi yang bagus yang bekerja. Dia kerja ibadah juga, dia berbagi juga, ada rifqun, kelembutan hatinya kepada sesamanya, ada sedekahnya. Ya. Taib. Apa katanya? Innallaha ja'ala rizqi tahta zilli ramhi wa qala hina dzakara at-tayr. Dan beliau bersabda ketika menyebutkan burung. Burung aja katanya nih, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia pagi hari ini burung terbang keluar dari sangkarnya. Ya. Pulang-pulang perutnya sore kenyang. Artinya ada apa? Ada upaya, ada bekerja. Bapak-bapak pergi kantor yang sudah di ini terbiasa pulang sore tuh. Terus begitu. Akhir bulan gajian tuh. Artinya ada upaya. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatajarrauna fil barri wal bahr. Ya, yatajiruna fil barri wal bahr. Sahabat-sahabat Rasulullah itu ada yang berniaga, ya, baik di daratan maupun di lautan. Wa ya'maluna fi nakhlihim wal qudwatu bihim. Dan mereka apa? Mengurusi usaha-usaha mereka, kerjaan mereka, dan menjadi teladan mereka. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, laisal ibadatu indana an tasifa qadamaik wa ghairuka yata'abu laka. Ya. Bukanlah ibadah itu menurut kami, katanya apa? Antasifa qadamai. Artinya dia menekuk kedua kakinya, ya. Wa ghairuka yata'abulaka. Sementara orang lain capek-capek kerja nyari uang untuk Anda. Kata bukanlah ibadah itu kita hanya diam aja begini aja nih, nekuk kakinya. Dia di masjid aja berzikir aja misalnya. Sementara orang lain capek-capek bekerja untuk Anda. Ya. Walakin ibda biraghifik. Tetapi mulailah katanya, upayalah mencari yang halal walaupun hanya dari sebuah roti. Fahrizhuma tsumma ta'abbad. Upayakanlah, ya. Kemudian baru ibadah. Itu. Cari uang tetap rajin, ibadah tetap rajin juga begitu. Pain kila jika dikatakan qala Abu Darda berkata, zawalat at-tijaratu wal ibadatu falam yajtami'a fakhtartul ibadah. Fal jawab ana la naqulu inna tijarata la turadu li dzatiha balil istighnai anin nas wa ighna'an al-a'ilah wa ifadatul fasli 'ala al-ikhwan fa amma in kana al-maqsudu nafsul mal wa jam'uhu wa tafakhuru nahu dzalik. Di sini ada sebuah perdebatan, ini dagang, ini ibadah. Mana yang lebih baik? Ya. Dagang juga diniatin ibadah jadi ibadah. Ya. Dan itu hal yang bahwa terbaik. Wal yakun al-aqdu alladhi fihi al-iktisab jami'an li umur arba'ah. Tapi katanya Pak, kalau kita lagi berdagang cari rezeki itu harus punya transaksi yang baik-baik. Ada 4 persyaratannya. Pertama as-sihhatu, jelas keabsahannya. Yang kedua wal adlu, ada keadilan. Yang ketiga wal ihsanu, caranya baik-baik. Yang keempat wasyafaqatu 'ala dain. Ya. Harus ada belas kasihan. Al-amrul awal fi sihhati, ini penjelasannya tentang keabsahannya. Fa in kana al-aqdu bai'an, jika bapak-bapak mengadakan sebuah akad jual beli, falahu salasatu arkan, maka harus ada 3 syaratnya, rukunnya. Pertama al-aqid, orang yang berakad. Kedua wal mafqudu alaihi, ya, apa tuh objek yang diakadkannya. Kemudian wal lafzu, dan
harus ada dilapazkannya dalam hal transaksi akad. Ar-ruknul al-awwal, rukun yang pertama tentang al-aqid, orang yang berakad. Fayambagi litajiri alla yu'amil al-majnuna. Kagak boleh bagi seorang bisnismen dia bermuamalah dengan orang gila. Interaksi sama orang gila, kagak boleh. Li'annahu ghairu mukallafin, karena orang gila dia tidak mukallaf. Fala yasihu bai'uhu, kagak sah penjualannya tuh. Dulu ada kasus ini bertetangga, padahal dia tahu banget ya perjuangan ini orang tuanya. Nah, ini si suaminya nih, istrinya lagi kerja, suaminya pemabok. Ya, tahu-tahu dia jual itu barang-barang rumahnya, perabot rumahnya sama tetangganya kebetulan jual beli rongsokan itu. Padahal dia tahu tuh dalam kondisi lagi teler, itu isi rumahnya dijual cuma hanya berapa ratus rupiah doang. Ya, nah kalau dia ngaji ini paham nih, kagak boleh tuh menjual kepada orang yang lagi mabok, orang gila, agak sadar. Sampai bapak tega banget, bapak masa seluruh barang-barang rumah saya dijual, bapak terima aja, ya kagak masuk akal lagi, orang mabok, TV semuanya, semua kulkas dijual 300.000, bayangin, ya. Dia lagi ya, wala yu'amilul 'abdu illa ayya'lama annahu ma'dzunun lahu, ya. Seorang hamba kagak boleh dia berinteraksi kecuali dia menyadari betul, dia memahami betul, dan dia juga dapat izinnya. Wa kadzalika sabiyyu la yu'amilu illa ayyakuna qad udhinahu al-abu aw al-wasiyyu. Demikian juga anak kecil, bocah, kagak boleh dia berinteraksi kecuali dia dapat izin dari bapaknya, orang tuanya. Atau anaknya bilang, "Pak, ini ada motor, ya, udah saya mau perlu uang nih, pengen beli mainan, udah bayarnya berapa?" Wah, nggak boleh tuh, kecuali izin dari. Nah, kita juga yang mau beli jangan, wah ini keuntungan nih, kesempetan. Ya, kagak sah itu jual belinya. Kenapa? Karena dia bermuamalahnya dengan anak yang belum mukallaf. Ini penting juga, ya. Fayasiru bi manzilatil abdil ma'dzun lahu, ya. Maka dia harus apa? Menjadi orang yang mendapatkan izinnya baru. Wa inda Syafi'i la tasihu uqudu sabi. Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah tuh akad, ya, anak kecil. Wa muamalatul a'ma indana sahihah, ya, dan muamalahnya orang yang buta. Orang buta juga kagak sah tuh, ya. Ini ada pendapat lagi. Indana, dan menurut kami, kata mu'allif, muamalatul a'ma, interaksi orang buta itu sahihatun, dibolehkan. Yasihu bai'uhu wa syara'uhu, dibolehkan sah jual belinya, ya. Wa inda Syafi'i la tasihu. Nah, di sini ada dua pendapat bahwa kalau Imam Syafi'i mengatakan kalau orang buta itu interaksi, ya, dia kagak sah. Tapi Imam Ibnu Qudamah mengatakan sah, boleh orang yang buta dia transaksi jual beli. Pak, saya mau beli rumah, Pak. Pokoknya rumahnya ada pintunya, ada jendelanya 2 tingkat segala-galanya. Orang buta tapi kaya, dia mau beli rumah. Menurut Imam Ibnu Qudamah dibolehkan, ya. Imam Syafi'i kagak boleh. Wa amma zulmatu wa man aktsara maluhu haram. Adapun kezaliman, ya, wa man aktsara malihi haram. Dan, ya, apa nih? Orang yang banyak hartanya itu haram.
fala yambagi ayu amila illa fi syai'in ya'rifu annahu ainahu. Artinya dalam kegelapan yang kagak jelas, ya, dalam hal-hal yang remeng-remeng kagak jelas, interaksi itu tuh hartanya jadi bersifat haram. Tidak boleh bermuamalah kecuali pada sesuatu yang setelah diketahui itu. Dan makanya kita kagak boleh beli barang itu kalau kita beli barang online. Ini kan jadi hukum juga. Itu muasabah harus siap Pak sebentar tuh. Saya pesan sofa, bisa sofa bangku warna ini tuh itu harus jelas kan. Kalau kagak jelas, kagak pas, maka akadnya jadi rusak itu. Gitu. Ar-ruknu tsani yang kedua al-ma'qudu alaih. Ya. Tadi orangnya, sekarang objeknya barangnya nih. Wa huwal malu al-maqsadu naqluhu. Ya. Yaitu harta yang dipindahkan. Wala yajuzu bai'ul kalbi. Nah, kagak boleh jual beli anjing. Ya, kenapa? Li'annahu najasul ain, karena anjing itu najis secara zatnya. Fa amal baglu wal himaru fa yajuzu bai'uhuma. Adapun menjual keledai, ya, itu dibolehkan. Sawaun kulna innahuma tahirani au najasani. Artinya boleh aja apakah himar itu dan bagal itu suci atau najis. Wala yajuzu bai'ul hasyarat. Kagak boleh menjual beli serangga-serangga. Wala bai'ul 'ud. Kagak boleh juga menjual alat-alat 'ud. Apa itu? Oh. Tapi di sini Pak ini ya. Ada ikhtilaf ulama juga nih. Kagak boleh menjual alat musik wal mizmar seluring apa? Suling. Suling ya. Nah, ini kayak gini, ini ada juga ini harus pendalaman lagi nih. Karena ada ulama juga yang membolehkan. Ya. Wasuwar al-masnu'ah min at-tini wa nahwihi. Kagak boleh juga jual beli bentuk-bentuk yang dari tanah. Ya harus dibikin kayak patung gitu. Wala yajuzu bai'u ma la yaqdiru ala taslimihi hissan wala syar'an. Kagak boleh juga menjual sesuatu yang tidak bisa dibentuk tuh. Ya. Enggak berbentuk bentuknya gitu. Amal hisu faqat tayri fil hawa. Misalnya ya, beli burung di angkasa, tuh bayarin tuh burung saya tuh. Mana itu kamu terbang. Gak boleh tuh. Kalau burungnya ada di kandang kita di rumah, boleh tuh. Ya. Padahal burung orang lain tuh yang tuh burung saya tuh. Ya, gak boleh. Gimana kalau ayam lagi di lapangan, boleh nggak? Pastiin dulu itu ayam kita, kalau ayam tetangga nggak boleh, gitu ya. Kemudian wal abdul abid wa nahwihi, kagak boleh juga membeli budak yang kabur, ya, ada budak kabur. Dulu kan budak dijual belikan. Gitu. Wa amma syar'u fal makruhun. Ya, wa amma syar'u kal marhun, gadai. Wa bai'ul ummi dunal walid sagir, menjual budak, menjual ibu, ya. Dunal walad sagir, yang kagak punya anak yang kecil. Au al walad dunal atau anak tanpa ibu. Fahada mamnu'un taslimuhu syar'an. Kagak boleh, dilarang jual beli seperti ini secara syariat. Yang terakhir, adapun yang ketiga rukunnya lafaz, wa huwal ijab wal qabul,
Jadi kalau jual beli itu ada ijabnya dan qabulnya. Fa in taqaddama al-qabulu lil ijabi lam yasihu fi ihda ar-riwayatain. Jika diterimanya itu duluan ya untuk diijabnya, lam yasihu fi ihda riwayatain, kagak sah dalam salah satu riwayat. Wa yasihu fil ukhra, tapi dalam pendapat lain itu disahkan. Maksudnya gini Pak, saya beli nih, kan suka ada ya, dia kagak pakai sebetulnya ini bahasa fikih aja, kan kita suka beli ini ya permen ya, oh iya, itu ada namanya ada apa, ada ucapan ijab qabul gitu. Ada juga kita langsung ambil aja gitu, baru dia bayar. Ini begini aja nih, dalam dunia fikih ada yang mensahkan, ada yang membolehkan. Tapi itu banyak kan membolehkan sudah. Dia tahu yang dia mau beli kan itu. Sawaun kana bil lafdzil madhi am bil lafdzil talab, sama aja dengan lapas yang udah kelewatan berlalu atau lapas yang dia meminta. Fa in tabayya al mu'athah, ya. Seandainya dia jual beli dan saling memberi, fa zahirul kalam Ahmad sihatul bai', maka menurut Imam Ahmad hal seperti itu transaksi jual belinya dibolehkan, artinya disahkan. Dan terakhir wa qala qadi Abu Yu'la la yasihu dzalika illa fil asya' al yasirah. Jual beli seperti tadi yang hanya ya transaksinya seperti kayak nggak jelas itu ya, itu tidak sah kecuali kepada barang-barang yang bersifat yang kagak berharga. Kalau jual motor, jual mobil harus kwitansinya semua. Kalau hanya kita beli di warung-warung Pak, maksudnya beli rokok Pak sebungkus sebatang ya, nggak perlu kwitansi itu ya. Jadi hal-hal yang bersifat kecil-kecil dalam ijab qabulnya kesalahan ini ucap ya, atau keduluan kata-katanya itu nggak apa-apa. Tapi hal-hal yang besar nggak boleh. Kenapa? Akan ada yang dirugikan. Wa hadza aslahu al-aqwal. Inilah pendapat yang paling tepat. Ani an takunal mu'ata fil asa al-muhaqqirah tunan nafisa. Yaitu memberikan pada barang-barang yang dianggap rendah barang itu dan tidak mahal. Bijariyanil adat bidzalik, agar apa? Agar berjalan itu kebiasaan-kebiasaannya jual beli, kagak tahu ribet, masih boleh aja. Pak, ini kangkung berapa? Kan ada orang, saya beli kangkung, lagi disebutin. Kan kalau lapas pikir gitu ya, Pak saya beli ya. Oh iya silakan. Berapa? 5.000. Ini uangnya. Iya. Ada orang Pak kangkung. Nah itu. Ya. Interaksi bahasanya yang bahasa sederhana dalam barang-barang yang sederhana dibolehkan. Wa yang bagi min tarikil wara', dan sepatutnya dari sisi wara' nih, kehati-hatian. Alla yatrukal ijab wal qabul, kagak boleh meninggalkan ada ijab qabul ya, liyukhrija'an subhatil khilaf. Ini semata-mata hanya apa? Agar keluar daripada subhah dan khilaf. Artinya harus ada atau omongan ya yang jelas, apalagi sekarang harus ada notaris dipanggil. Ya penting banget itu. Bapak banyak kejadian beli sawah tetangganya, mungkin di kita mah enggak, di daerah-daerah itu banyak kejadian ya kan, di sana beli sawah itu tuh bayar sama gua tuh berapa tuh satu sekian, berapa 15 juta, udah gitu aja tuh, kagak ada catatan-catatannya. Nah, itu apa, dia khawatirin nanti apa terjadi khilaf subhat ya. Jadi Islam menjaga betul gitu kehati-hatian. Wa qad syaddada Allah Ta'ala fi amri riba, dan Allah menegaskan banget dalam hal riba aja, dan sampai kita terjebak ke bab riba.
Fayambagi ayyuhadzira minal wuqufihi. Sepatutnya Anda hati-hati ya terjebak jatuh dalam hal riba. Wa huwa qisman, itu ada dua bagian. Ada riba fadli wa riba nasi'ah. Ada riba yang bersifat kelebihan dan ada riba yang bersifat buruk. Fayambagi ayya'rifa dzalika. Nah, sepatutnya kita tahu itu kedua-duanya. Wa ma yajri fihi ar-riba, dan bagaimana berjalannya riba itu. Wa yahtaju aidan ayya'rifa syuratus salam, dan juga perlu kita ketahui syarat-syarat untuk apa? Terima barang. Wal ijarah, dalam sewa menyewa ya, wal mudharibah, kerjasama, wasyirkah, kerjasama. Fa innal makasiba lan la tanfuku ya, sesungguhnya usaha itu tidak akan lepas luput an hadir uqud al-madhkurah, daripada akad-akad yang tadi disebutkan. Artinya dalam usaha-usaha ini harus tidak lepas daripada tiga yang tadi. Pertama apa? Pertama tadi apa? Harus ada orangnya ya. Kemudian ada sudah mafqud alaih, barangnya. Yang ketiga harus ada lafaznya, ucapannya gitu. Faslun fil adli wa jitabi zulmi fil muamalah wallahu alam bissawab. Jamaah, ini sedikit rumit tentang interaksi jual beli. Nanti kita perbaikan lagi bahasanya biar lebih enak bisa dipahamin ya. Semoga bermanfaat. Kita baca surat Al-Fatihah untuk perjuangan Palestina, saudara-saudara kita yang berada di sana yang sedang berjuang. Sudah saatnya sekarang seluruh ulama di dunia, sampai orang-orang ya kata non muslim juga ingin mewujudkan kemerdekaan Palestina. Ya, ini sudah kejahatan besar, lebih daripada kejahatan Hitler. Dan katanya jangan remehkan, bapak-bapak bikin status Palestina merdeka, Palestina merdeka begitu, agar media seluruh sedunia membaca itu semuanya. Ini adalah keinginan umat insaniyah ya, pengen Palestina saudara kita merdeka. Ya, katanya laisa minna man lam yahtam bi ummul muslimin. Bukanlah di antara umatku orang yang kagak punya perhatian kepada Islam. Kita nggak bisa mampu tuh. Kayak saudara yang di sana pada bawa senjata, kasih makanan, doa dah. Ya. Dan hari ini kita baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah dengan keberkahan, keikhlasan Al-Fatihah yang kita baca, para pejuang-pejuang Palestina diberikan kemudahan, kemenangan. Bapak-bapak bayangkan bagaimana 350 tahun kita dijajah Jepang, Belanda. Ya 3,5 tahun sama Jepang, begitu lamanya tuh. Dan Palestina saat ini juga begitu. Maka dikatakan negara yang muhtallah, negara yang terjajah itu. Ya karena secara teritorial sejarah itu emang benar-benar punya Palestina. Allah kasih kemenangan, kekuatan, Allah kirim tentara-tentara Badar, Allah kirim 1.000 malaikat, 3.000 malaikat, 5.000 malaikat untuk kemenangan saudara-saudara kita di sana. Al-hadini wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam fi kulli makan. Allahumma ansur Islam fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mu'minin fi Palestin. Ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasruddin wa khadhul man khadalal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ahlikil yahuda
والمشركين وأهلك اليهود ودمر أعداءنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.